Obrolan menarik, kita lanjutkan. Sebelum mau ke Mas Nyarwi, saya mau singkat lebih dulu ke Bang Rusdi. Oke, kalau tadi optimis sekali, memang kami membawa nama Sandi. Bahkan sudah kami komunikasikan juga ke PDIP. Tapi kok kode-kodenya elit partai loh, sekelas sekjen loh, kok justru ke RK Golkar? Ya, kita nggak mau campur lah soal itu ya. Karena ini kan soal syair, soal pantun, soal puisi. Ini kan Mas Hasto ini orangnya kan orang cukup profesional dalam bergaul politik ya. Karena berada di sana, suasananya akrab. Ya, namanya politik ini kan semuanya komunikasi. Jadi kalau ini kan ranahnya Golkar ya, kita hormati. Tapi bagi P3 yang pasti kita dari awal sudah mengambil keputusan kerjasama politik dengan PDIP. Ya wajar dong kita tawarkan kader kita yang memang mumpuni, surveinya bagus, mau irisan apapun kita lihat ya masuk gitu. Ya Mas Awi bahkan ketua DPP P3 ya Bu, tidak setuju, menolak Ridwan Kamil sebagai kenceng banget loh itu. Apa ya, nadanya ya nggak ada yang lain selain Sandiaga Uno gitu nggak? Yang pasti bagi P3 begitu. Nah, cuman kan kita tetap koalisi ini ya? menghormati ya antara apa namanya koalisi atau kerjasama ya di PDIP kerjasama P3. Ini runding inilah petinggi-petinggi partai kita. Tetapi ini kan yang kita sodorkan adalah orang yang paling cocok. Ya menurut kan? P3? Ya bukan menurut P3 juga. Menurut kita PDIP ya enggak? Ya kan begini, PDIP ini kan partai nasionalis. Ya. Kemudian kita religius. Nah, bangsa ini harus kita pekat persaudaraannya dengan dua kekuatan ini. Kalau istilah saya, persaudaraan tidak hanya selalu diikat dengan hubungan darah. Tidak juga selalu diikat dengan persaudaraan itu satu suku, bahkan satu agama. Tapi kita harus ikat oleh satu rahim ibu pertiwi. Jadi kebangsaan ini dibalut oleh nuansa religius keagamaan ini memang. Oke, Mas Nyarwi, apa yang disampaikan Mas Hasto gitu, apakah itu juga mencoba mengikat satu rahim ibu pertiwi? Tapi kok arahnya sekarang ke Golkar gitu? Apakah ini juga masih yang dilakukan PDIP ini masih ya mapping saja lah begitu? Siapa tahu ada yang menyambut dan tes debat. Ya, yang pertama begini, Bayu. Kalau itu dikatakan acara komunikasi politik ya, di sana ada komunikasi politik itu ya jelas ada kan, lewat pantun kan gitu. Tadi dengan Bang Doli, kalau resmi ya mestinya dibahas di level secara formal kan gitu. Justru karena ini menurut saya sifatnya informal. Ini kan di acara groundbreaking ya, plaza apa namanya pembangunan patung Bung Karno di situ ya. Jadi setting waktu tempatnya atau acaranya kan itu bukan acara partai, bukan acara formal di ini juga gitu ya, kaitannya dengan partai. Sehingga itu saya lihat ini cara PDIP juga ya untuk istilahnya menyisir ya cawapres potensial. Kan kita lihat ya Bayu Maria, cawapres ini kan kalau kita lihat ya, peta elektoral capres itu kan ya fluktuasinya di angka-angka itu saja, belum banyak di dan data namanya survei. juga itu saja. Ya, masih cukup stagnan di 3 nama besar dengan angka yang Mas Prabowo sama Mas Ganjar misalnya kompetitif, kemudian disusul Mas Anies kira-kira gitu. Nah, sekarang kan kemudian berusaha mencari sosok cawapres kan gitu. Nah, PDIP ini saya lihat partai yang berusaha melakukan perluasan basis pasar politiknya. Selain dengan cara koalisi dengan partai pendukung, tetapi juga saya lihat juga nama-nama yang memang sudah punya basis pemilih. Ya seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat gitu ya. Di provinsi lain juga ada misalnya atau nama-nama tokoh-tokoh public figure nasional pimpinan partai seperti di P3 ada Sandiaga misalnya begitu. Juga misalnya beberapa gubernur. Nah, saya lihat ini berusaha untuk menyisir ya peta-peta dari pemilih-pemilih yang bisa menjadi basis dukungan. Dan ini masuk akal juga Bayu Maria. Kenapa? Karena kalau dari lihat perkembangan yang ada ya sangat sulit saya kira sampai hari ini ya untuk menang mutlak ya kira-kira gitu dalam satu putaran dari entah Mas Ganjar sendiri dari PDIP termasuk bahkan Pak Prabowo sendiri dari data survei yang ada ya perkembangan yang kita simak sehingga dia membutuhkan sosok cawapres. Tapi meskipun juga dapat nama-nama sosok cawapres itu juga masing-masing pemilih kan dinamis, kompetitif. Jadi akseptabilitas di sini kan bukan hanya elit saja ya. Kadang-kala dinamikanya kan di sini. Kalau
nama 3 nama yang sering kita dengar itu ada Erick Thohir, ada Sandiaga, ada Pak Mahfud dan lain-lain. Itu kadang-kala kan akseptabilitas diterimanya tidak hanya apakah ketum-ketum partai itu mendukung Sepakat itu atau tidak, gitu ya. Tapi juga pemilih kan, dan pemilih ini juga harus kita lihat basis pilihannya kan di masing-masing daerah, provinsi, kabupaten. Oke, gitu berarti kan. PDIP kalau misalnya mapping itu belum terlalu firm juga dengan Sandiaga Uno yang disampaikan diajukan oleh P3. Ya kalau kita simak sampai hari ini ya belum ada keputusan resmi kan. Ya, Artinya yang muncul dari nama-nama yang disampaikan Pak Sekjen, Bu Ketum maupun Mbak Puan sendiri itu kan baru daftar nama. Bahkan kita belum lihat bagaimana misalnya kriteria yang digunakan untuk menyeleksi mana yang masuk daftar nomor 1 apa-apa gitu kan belum ada sampai kemudian, sehingga kalau kita saksikan kita akan dihadapkan ini masih ada rentang waktu 4 bulan kan sampai akhir Oktober nanti ya. gitu, November nanti. Nah di situ saya kira masing-masing partai ini akan terus, elitnya juga ya akan terus berkompetisi dalam artian positif, pengen menunjukkan bahwa ini loh figur yang dinominasikan adalah yang paling tepat. Sekaligus juga harus membuktikan di basis pemilih apakah benar bahwa cawapres yang muncul ini ketika dipasangkan itu benar-benar akan menarik ya daya elektoral yang menguntungkan sosok figur capres apa enggak. Dan itu menjadi PR besar bagi Bang Rusdi, bagi juga Bang Doli kan gitu. Saya ke Bang Rusdi kan kalau dengan apa yang disampaikan Mas Nyarwi, ya P3 kan mengajukan Sandiaga Uno, tapi kan banyak juga nama dan mungkin diajukan oleh partai lain. Saingannya banyak nih P3 ya. Gitu. Kalau misalnya memang tidak terpilih Sandiaga Uno, tetap ada di situ, tetap mendukung Ganjar Pranowo apa gitu? Karena tadi bukan koalisi, sebetulnya hanya kerjasama. Nah, tidak ada ikatan. Ya, kita kerjasama untuk kepentingan bangsa dan negara. Soal calon wakil presiden, tentulah sebagai partai pengusung di awal ya, istilah saya sabikul awal ini mengajukan sosok yang memang layak mumpuni. Gitu lah. Soal yang lain kita hormati, gitu ya. Dan kita yakin Bu Mega orangnya bijak dan realistis. Ini kan untuk kepentingan bangsa di masa depan. Oleh karena itu kita harus bekerja. Ya, Bang Sandi juga kita beri amanah baru sebagai Ketua Badan Pemenang Pemilu. Jadi sekaligus kita juga tidak hanya berpikir soal pilpres, tapi juga soal pileg. Tapi alhamdulillah ternyata survei-survei terakhir Bang Sandi juga semakin baik. Bang Rusli, artinya begini pertanyaannya, kalau memang misalnya seandainya nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan begitu ya, yang kemudian nama yang diusung bukan Sandi atau top 3-nya nggak ada nama Sandi nih misalnya gitu, akan tetap berada di koalisi bersama dengan PDIP? Kita tetap istiqomah. Yang berkali-kali saya sampaikan di media lain, tetapi kita tetap berharap yang kita tawarkan ini mumpuni untuk kepentingan keseimbangan dan seirama ya. Dan apalagi Pak Sandi kan berpengalaman di pemerintahan gitu ya. Yang hari ini coba kita lihat bagaimana mencipta lapangan kerja. Ini 2024 akan 4 juta lapangan kerja. Bicara tentang ekonomi. Nah, ini kan masa depan Indonesia ini harus juga kita pikirkan tentang ekonomi. Nah, beliau kan ahlinya di bidang itu. All out lah pakai untuk Sandiaga Uno gitu ya. Bang Doli, tadi kalau menarik apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi, artinya mungkin tidak sih kemudian bisa ditangkap bahwa pantun kode politik dari Mas Hasto ini untuk RK ini adalah sebenarnya untuk menarik juga gerbong besar dari Golkar untuk gabung merapat ke PDIP? Kalau bicara tentang soal komposisi bangunan kerjasama dan koalisi antar partai politik, ya segala kemungkinan sekarang masih bisa terjadi, ya karena suasananya masih sangat dinamis. Dalam beberapa kali kesempatan saya mengatakan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Golkar selama ini itu sangat memungkinkan membentuk situasi-situasi yang baru ya, karena Partai Golkar ini adalah partai yang terbuka. Selama ini kita membangun komunikasi cukup baik dengan semua elit dan pimpinan partai politik ya. Jadi kalau bicara tentang poros ya, kan yang selama ini mengatakan kita sudah pasti akan terjadi tiga poros, misalnya 3 pasangan gitu. Tetapi kami meyakini sebetulnya belum tentu juga akan seperti yang dibayangkan atau yang diprediksi orang. Karena kalau misalnya ide yang pernah disampaikan oleh Partai Golkar tentang terbentuknya koalisi besar, ini kalau terjadi itu cenderung ke arah dua poros.
Tapi kalau kemudian situasinya yang cair selama ini belum menuju kepada pembentukan koalisi baru, ya bisa jadi terjadi 4 poros juga, ada 4 pasang gitu. Dan Golkar sangat dimungkinkan bisa membangun koalisi dengan siapa saja. Ya kami misalnya Golkar dengan Gerindra ya sebagai kekuatan nomor 2 di parlemen di pemilu 2019 kemarin, kami sangat memungkinkan bekerja sama berdua dengan Gerindra, bekerja sama berdua dengan Nasdem, juga dengan PKB juga bisa, ya dengan Demokrat bisa, kemudian dengan PKS bisa, dengan PAN juga bisa, cukup, apalagi dengan PDIP. Nah, tentu ini bisa terjadi kalau kemudian hasil dari komunikasi politik yang dibangun oleh Golkar dengan partai-partai politik itu bisa ketemu momentum dan kemudian punya visi bersama untuk membangun kerjasama atau bangun koalisi partai politik. Nah, jadi sebetulnya semua masih bisa terjadi seperti dulu misalnya di awal, ya tidak ada orang yang kemudian waktu itu ya ngapain ya kalau tiba-tiba KIB dibentuk, masih jauh, masih lama gitu. Tapi bisa terjadi itu waktu itu ya. Nah sama juga nanti segala kemungkinan masih bisa terjadi, dan sekarang Golkar sedang meramu ya, kemudian merajut berbagai kemungkinan-kemungkinan itu dalam sisa waktu 4-5 bulan yang akan datang sampai pendaftaran di tanggal 25 November itu. Berarti apa yang disampaikan oleh Mas Hasto kemarin ya udah tidak terlalu dianggap serius gitu ya kira-kira. Kita lanjut lagi ya, Bang Doli, Mas Nyarwi, Bang Rusli, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.